Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gede Adi Pisesa dengan NIM 2211103147, mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, izinkan saya di sini untuk mempresentasikan mengenai soal terkait ujian akhir semester mata kuliah statistik, yang dimana pada mata kuliah ini diampu oleh dosen Prof. Dr. Imadi Candiasa MIKOM dan Prof. Dr. Andus Iwayan Widiana SPD MPD. Baik, menurut dari pandangan saya terkait pertanyaan yang diberikan dari dosen, di mana jawaban di sini yaitu yang pertama desain penelitian. Dan penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil belajar bahasa Indonesia atau Y yang dipengaruhi oleh tipe pembelajaran kooperatif STAD, TGT, Jigsaw dan dikendalikan oleh kecerdasan siswa atau X. Dalam desain penelitian ini, yang dimana kita akan menggunakan data fiktif berdasarkan kelompok yang diberikan STAD, TGT, Jigsaw. Setiap kelompok memerlukan minimal 25 data. Adapun rumusan masa penelitian tersebut, yang dimana apakah ada perbedaan signifikan pada hasil belajar bahasa Indonesia antar siswa yang mengikuti tipe pembelajaran STAD, TGT, dan Jigsaw dengan mengendalikan kecerdasan siswa. Adapun hipotesis penelitian, di mana ada perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar bahasa Indonesia antara kelompok yang menggunakan tipe pembelajaran STAD, TGT, dan Jigsaw. Dan ketiga, hipotesis statistik, di mana HO tidak ada perbedaan signifikan antara hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa yang mengikuti tipe pembelajaran STAD, TGT, dan Jigsaw. A1 ada perbedaan signifikan antara hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa yang mengikuti tipe pembelajaran STAD, TGT, dan Jigsaw. Adapun data dummy yang di sini yaitu yang pertama ini kelompok STAD 75 dan seterusnya. Yang keempat, ada langkah-langkah yang benar di SPSS, yang dimana langkah pertama input data, itu buka SPSS dan pastikan data sudah terinput dengan benar. Yang kedua, di data view pastikan bahwa kolom kelompok telah dikodekan menjadi numerik atau bukan string seperti berikut, mana STAD sama dengan 1, TGT sama dengan 2, dan Jigsaw sama dengan 3. Variabel X atau kecerdasan dan Y atau hasil belajar harus sudah berisi data numerik yang sesuai. Langkah kedua, uji normalitas. Jika ingin memastikan data terdistribusi normal sebelum melakukan ANOVA, yang pertama klik Analyze, terus Descriptive Statistics dan Explore. Yang kedua, masukkan X dan Y ke dalam dependent list. Yang ketiga, masukkan kelompok atau sekarang sudah numerik 1, 2, 3 ke dalam faktor list. Keempat, klik plots dan pilih normality plot with test. Terus yang kelima, klik OK untuk melihat hasil uji normalitas. Langkah ketiga, uji homogenitas, variance atau Lipton test. Yang pertama, klik analyze, comparements, dan onway ANOVA 2. Masukkan Y atau hasil belajar ke dalam dependent list. Yang ketiga, masukkan kelompok atau numerik ke dalam faktor. Yang keempat, klik options. Yang kelima, centang homogeneity of variance test or Lipton test. Adapun test of normality di sini, yang dimana ini Y hasil belajar kelompok 1, 2, 3 mendapatkan hasil tersebut. Nah, terus 6, klik OK menjalankan uji Lipton test dan ANOVA. Langkah alternatif untuk ANOVA, di mana yang pertama klik Analyze, General Model, dan Uniframe. Yang kedua, masukkan Y atau hasil belajar ke dalam Dependent Variable. Yang ketiga, masukkan kelompok ke dalam Fixed Factor atau S. Yang keempat, masukkan X atau kecerdasan ke dalam Corporate S. Selanjutnya klik OK untuk melihat hasil ANOVA. Hasil uji di SPSS bisa terlihat, di mana semua kelompok 1, 2, 3 untuk variabel hasil belajar dan X kecerdasan menunjukkan value 0,05 pada kedua uji Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Terkait tes homogeneity of variance.
Nah, adapun kesimpulan berdasarkan hasil ANOVA dan uji litbang test dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar antara siswa yang mengikuti tipe pembelajaran STAD, TGT, dan Jigsaw setelah mengendalikan kecerdasan siswa. Hasil uji ANCOVA menunjukkan bahwa kecerdasan siswa memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil belajar dengan value lebih kecil dari 0,001. Begitu dengan kelompok pembelajaran yang memiliki value sama dengan 0,003 menunjukkan perbedaan yang signifikan antara ketiga tipe pelajar tersebut. Dengan demikian, hipotesis alternatif atau H1 yang menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan antara hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa yang mengikuti tidak tipe pembelajaran STAD, TGT, dan Jigsaw dapat diterima, dan hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa yang mengikuti tipe pembelajaran STAD, TGT, dan Jigsaw ditolak. Nah, adapun suatu penelitian berjudul pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan kita kognitif ditinjau dari motivasi belajar dengan pengendalian kecerdasan. Ini data dummy. Nah, adapun rumusan masalah terkait yang di atas, dimana apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari bentuk asesmen formatif terhadap ketahanan mental atau resolusi dan sikap terhadap guru siswa SD. Nah, hipotesis 0 atau tidak ada pengaruh yang signifikan dari bentuk asesmen formatif terhadap ketahanan mental, resiliensi, dan sikap terhadap guru siswa SD. Hipotesis alternatif atau H1 ada pengaruh yang signifikan dari bentuk asesmen formatif terhadap ketahanan mental, resiliensi, dan sikap terhadap guru siswa SD. Adapun data dummy bisa dilihat. Nah, langkah-langkah analisis SPSS di sini yang dimana yang pertama menyiapkan data. Data Anda harus terdiri dari dua variabel independen, asesmen kerja atau awan dan asesmen uraian atau A2 atau A2, serta tiga variabel dependen, ketahanan mental atau Y1, resiliensi atau Y2, dan sikap terhadap guru atau X. Dua setiap baris dan data mewakili satu siswa dengan nilai untuk ketiga variabel dependen berdasarkan jenis asesmen yang diterima. Yang kedua, uji normalitas. Lakukan uji normalitas untuk memeriksa apakah data berdistribusi normal. Gunakan Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk untuk memeriksa distribusi normal variabel dependen atau Y1, Y2, dan X. Jika value lebih besar dari 0,05, data berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan dengan uji parametrik atau ANOVA. Sebaliknya, jika p-value lebih kecil dari 0,05, pertimbangkan menggunakan uji non-parametrik seperti Kruskal, Wallis, atau Mann-Whitney. Yang ketiga, uji homogenitas varians. Gunakan Lipens test untuk memeriksa homogenitas varians antar grup. Jika value lebih besar dari 0,05, varians antar grup homogen dan dapat melanjutkan dengan two-way ANOVA. Jika value lebih kecil dari 0,05, pertimbangkan uji non-parametrik. Ada pun hasil SPSS di sini. Baik, nah, adapun yang kelima, di mana suatu penelitian berjudul pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAD terhadap sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat dengan mempertimbangkan keyakinan diri. Desain penelitian adalah seperti berikut, yang dimana rumusan masalah, hipotesis, dan hipotesis statistik untuk penelitian tersebut. Selanjutnya, uji hipotesis tersebut dengan data fiktif yang dibuat sendiri atau minimal 20 data untuk kelompok dalam setiap mahasiswa hidup berbeda. Jawaban. Rumusan masalah yang pertama itu, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAD terhadap sikap hidup sehat dan prestasi belajar budaya hidup sehat pada siswa dengan keyakinan diri tinggi?
Yang kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAD terhadap sikap hidup sehat dan prestasi belajar budaya hidup sehat pada siswa dengan keyakinan diri rendah? Dan yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran NHT dan STAD dan tingkat keyakinan diri atau tinggi dan rendah terhadap sikap hidup sehat dan prestasi belajar budaya hidup sehat dengan siswa? Hipotesis 0 atau HOL, tidak ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAD terhadap sikap hidup. Adapun data dummy di sini, adapun langkah-langkah di mana untuk menghitung SPSS sedikit berbeda dengan yang saya sebutkan tadi, yang dimana di sini menyiapkan data di SPSS, pastikan data dimasukkan dengan benar. Dalam SPSS Anda perlu membuat kolom untuk setiap variabel. Mode pembelajaran A atau kode, dan mode dan juga keyakinan diri atau B, seperti Word. Masukkan data input data dengan format yang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan kolom seperti ini. Oke, yang terakhir, apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan SAD? Kedua, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan SAD terhadap sikap hidup? Baik, yang saya sudah mencoba untuk membuat mana hipotesis di sini nomor 1, nomor 2, data dummy di sini, di mana hasil SPSS yang menunjukkan test of normality dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Baik, seperti ini hasil dari yang saya buat, yang dimana menunjukkan bahwa normalitas. Baik, kesimpulan dari hasil uji BTIM di sini, seperti biasa, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap hidup sehat dan prestasi belajar. Baik, sekian pemaparan mengenai tugas akhir semester statistik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih untuk Prof. Dr. Imade Candiasa MIKOM sudah mengampu sampai akhir semester ini, dan Prof. Dr. Anus Widiana juga sudah SPD juga sudah mengampu sampai semester ini. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.